karena anaknya nggak bisa diam, lari ke sana, lari kemari, jadi kasihan kan. Sayangnya juga nggak tahu bener-bener dia ADHD. Sebenarnya kasihan ya kalau anak-anak seperti ini dicapnya seperti ADHD atau anak nakal gitu. Sedih juga sih sebenarnya. Bahwa sering anak ADHD itu dicap anak nakal, anak bandel, sehingga gurunya suka memberikan hukuman. Ya, padahal anak ADHD itu dia berperilaku seperti itu bukan sengaja, karena ada mekanisme dalam tubuhnya yang dia tidak bisa kontrol. Otak saya berpikir terlalu cepat, tapi tubuh saya masih terlambat. Misalnya otak saya udah di step kelima, tubuh saya masih di step pertama gitu. Dan itu bikin kita frustasi sendiri, kayak otak udah mikir sampai ke sini kok kita masih di sini-sini aja gitu. Sebenarnya kita harusnya fokusnya di anak-anak. Mereka yang masih SD ini, itu yang harus kita cari, itu yang harus kita selamatkan supaya tidak menjadi berkelanjutan ke depannya. Jangan menyembunyikan karena malu, karena ini sudah menjadi program. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk bisa Bapak dan Ibu sekalian mengidentifikasi dengan bagus. Orang dengan gangguan fokus dan hiperaktivitas atau ADHD ada di antara kita. Kerap terstigma nakal, susah fokus, dan bahkan tidak terdiagnosis mempengaruhi produktivitas mereka. Bagaimana upaya mereka untuk pulih dan bagaimana negara hadir? Berkas Kompas mengulasnya kali ini. Nalini Kastoryani, ibu dari Andi atau yang akrab disapa D, yang kini berusia 6 tahun, secara rutin mengantarkan anaknya ke klinik tumbuh kembang anak di kawasan Cempaka Putih. Halo Di. Yuk salim, dah kita terapi ya. Warga Cipinang, Jakarta Timur ini bercerita, anaknya D kerap melakukan tingkah yang berlebihan di sekolahnya. D didiagnosis mengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang lebih dikenal dengan ADHD. Gangguan pada perkembangan saraf ini menyebabkan orang dengan ADHD lebih susah fokus dan hiperaktif. Sebenarnya sih dari umur 2 tahun, aku tuh sebenarnya cuma tahu dia hiperaktif, tapi aku nggak sampai tahu dia tuh ADHD. Sampai dia sekolah umur 4 tahun, pertama kali sekolah itu saya selalu dapat panggilan, telepon. Assalamualaikum bunda ini tadi di nggak sengaja ngedorong seperti itu. Terus dievaluasi itu selama 1 semester. Ternyata memang seperti itu. Terus kita konsul sama psikolognya. Mengetahui anak sulungnya diduga mengidap ADHD, Nalini sempat merasa sedih karena takut dicap sebagai anak nakal. Makanya dari situ saya konsul. Jadi saya lebih tahu anak saya ADHD. Dan sebenarnya kasihan ya kalau anak-anak seperti ini dicapnya seperti ADHD atau anak nakal gitu. Anaknya nakal banget sih, gak bisa diam seperti itu. Sedih juga sih sebenarnya. Awalnya Nalini tak menyadari gangguan fokus sudah ada pada Di sejak sering diberi buku mewarnai. Di itu tidak pernah bisa namanya mewarnai. Jadi namanya anak ADHD kan setiap pekerjaan tidak menyelesaikan, tidak tuntas ya, pindah ke sana, pindah ke sini. Nah waktu itu dulu sebelum saya tahu dia ADHD, aku taunya kirain aku, oh anak saya tidak menyukai mewarnai, seperti itu. Dan saya baru sadari ngelihat buku-buku sekolah anak saya memang tidak pernah selesai, cuma coretan.
Usai didiagnosis mengidap ADHD oleh dokter spesialis tumbuh kembang anak, Nalini mengaku baru teringat kalau tanda-tanda ADHD pada Di sebenarnya sudah muncul sejak kecil. Kuning. Nah, terus dilompat di situ. Perilaku hiperaktif di masa kecil diakui Nalini membuatnya sempat lelah untuk mengatasinya. Dia emang nggak suka saya hamil, nggak punya adik tuh dia nggak mau. Dari situ mungkin juga menambah ya, jadi aktifnya dia mencari perhatian. Nah dulu mungkin saya mengiranya dia itu mencari perhatian, karena dia iri. Ternyata ya memang ada perilaku yang ADHD ini. Happy? Bagus ya hari ini kakak ya, sayang. Tidak hanya itu, perilaku hiperaktif anaknya Di kadang membuat Nalini hilang kesabaran. Jadi memang sayangnya juga sebenarnya capek sih, lelah ya menghadapi, tapi ya harus kuat kita ya. Iya. Maaf ya Bu Ya. ya. Berarti dulu sering marah. Marah banget. Dulu bahkan sampai saya kadang-kadang saking mungkin capeknya kali, kan saya kan kerja juga, kadang sampai sempat mukul. Hayo, sekarang sih udah enggak. Menurut World Health Organization (WHO), gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder menjadi salah satu masalah kesehatan mental yang cukup banyak ditemukan pada anak di seluruh dunia. Sejumlah studi menunjukkan angka prevalensi ADHD secara global pada anak berkisar sekitar 5%. Sementara penelitian yang dilakukan Nader Salari dari tim dari Kermanshah University of Medical Sciences menemukan pada anak usia 3 hingga 12 tahun jumlahnya bahkan mencapai 7,6%. Nah, hebat. Sekarang lompat lagi. Biru, kuning. Setelah dianjurkan dokter spesialis tumbuh kembang anak Di secara rutin mengikuti terapi pada klinik tumbuh kembang anak untuk mengatasi ADHD yang diidapnya. Coba dibuat terus di tangan kanan Di menjalani terapi 2 kali dalam seminggu dengan durasi 2 jam setiap terapinya. Buat media mengingat juga sama buat motorik halus, jadi pakai beras gitu sih. Nalini merasa banyak perubahan pada anak sulungnya. Nalini juga bersyukur lingkungan tempat Di tumbuh sangat suportif untuk tumbuh kembang Di. Kalau anaknya sedang tantrum, saya lebih tidak marah-marah sekarang. Karena ya saya lebih membiarkan anak saya marah-marah dulu, menghilangkan tantrumnya, baru saya peluk seperti itu. Kalau untuk sekolahnya alhamdulillah mendukung sekali. Jadi terbantu sekali saya di lingkungan rumah pun alhamdulillah ngebantu suami saya, neneknya, uaknya, semuanya. Orang tua perlu lebih peka sejak dini terhadap perkembangan anak, terutama dalam membedakan antara anak yang sekadar aktif dengan anak bergejala ADHD. Dokter spesialis tumbuh kembang anak Rini Sekartini menjelaskan, ada sejumlah perbedaan yang membedakan anak dengan ADHD dengan anak yang hanya aktif. Jadi kalau kata kunci utamanya adalah bahwa perilakunya dia, misalnya nggak bisa diem, fokusnya sebentar, atau suka tantrum, suka pukul, itu di 2 tempat yang berbeda. Di rumah dan sekolah. Nah itu 2 hal yang berbeda ya. Tapi kalau keluhannya di sekolah dia nggak ada pernah keluhan, gurunya cool, bagus. Bahkan selalu selesai duluan. Nah di rumah dia tantrum, sering marah, nggak bisa diem, itu bukan masuk kategori ADHD. Terapi untuk anak dengan ADHD saat ini juga beragam, sehingga bisa membantu anak dengan ADHD untuk tetap tumbuh kembang seperti anak lainnya. Sekarang penanganan yang sifatnya terapi, ya, biasanya anak-anak dengan ADHD kita lakukan beberapa terapi, misalnya terapi perilaku, terapi okupasi atau sensori integrasi, itu di cover BPJS, ya. Jadi memang untuk screening, diagnosis itu bisa dilakukan oleh para tenaga kesehatan, kemudian dilakukan penanganan. Dokter ini juga mengingatkan, jangan sampai anak dengan ADHD mendapat stigma bahwa mereka adalah anak nakal. Ia menyebut dukungan lingkungan tempat anak dengan ADHD tumbuh sangatlah berpengaruh. Bahwa sering anak ADHD itu dicap
anak nakal, anak bandel, sehingga gurunya suka memberikan hukuman. Ya, padahal anak ADHD itu dia berperilaku seperti itu bukan sengaja, karena ada mekanisme dalam tubuhnya yang dia tidak bisa kontrol. Jadi pesan saya mungkin pada orang tua, terutama juga para guru di playgroup TK yang melihat anak ini kok nggak bisa diam ya, konsultasi deh ke pelayanan kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas yang terdekat ya, untuk melihat apakah anak ini masuk kategori ADHD atau tidak. Tak hanya terjadi pada anak, ADHD juga dialami orang dewasa akibat terlambat didiagnosis. Otak saya berpikir terlalu cepat, tapi tubuh saya masih terlambat. Misalnya otak saya udah di step kelima, tubuh saya masih di step pertama gitu. ADHD selama ini sering dianggap hanya terjadi pada anak-anak, padahal kondisi ini juga bisa berlanjut hingga dewasa. Pada orang dewasa, ADHD seringkali tidak terdiagnosis dan muncul dalam bentuk kesulitan fokus, manajemen waktu, hingga pengendalian emosi. Hal ini menjadi penting untuk dipahami bahwa ADHD adalah kondisi sepanjang hidup yang membutuhkan penanganan dan dukungan yang tepat di setiap fase usia. Ratri Puspita Nur Jasmina atau yang akrab disapa Jasmine, perempuan berusia 32 tahun yang bekerja sebagai juru bahasa. Jasmine baru mengetahui mengalami ADHD saat dewasa. Taunya kalau saya individu dengan ADHD itu 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2023. Itu juga ketahuannya setelah saya konseling kurang lebih selama 2 tahun ke psikolog, dan juga akhirnya saya ke psikiater. Saya itu mengalami sulit untuk bisa baca buku. Karena pekerjaan saya juru bahasa, saya seringkali menjuru bahasakan ke berbagai bahasa yang mungkin saya cukup fasih atau saya tahu. Saya menjuru bahasakan ke 5 bahasa berbeda, dan itu di bayangan saya. Jadi saya nggak bisa baca buku sampai selesai. Lalu saya juga punya PTSD, jadi makanya saya rajin ke konseling. Tapi pada saat saya nggak bisa baca buku itu, saya merasa kayaknya kok saya fokusnya terganggu banget ya. Jasmine mengakui tidak menyadari gejala ADHD. Menurut Jasmine, sejak kecil ia memang tergolong sebagai anak aktif dan berprestasi. Karena saya kan perempuan, dan karena social cues sekitar saya itu kebanyakan orang Jawa, anak perempuan itu harusnya tuh kalem, udah gitu anteng, nggak terlalu banyak bergerak kayak gitu. Padahal saya kalau saya pikir-pikir dulu saya terlalu aktif, tapi orang-orang menganggap bahwa oh nggak apa-apa, dia berprestasi. Jasmine sempat 8 kali berganti psikolog sebelum akhirnya terdiagnosis sebagai orang dengan ADHD. 2 tahun kurang lebih, akhirnya saya dapat diagnosa, saya neurodivergent awalnya, lalu Mbak Widya mengatakan, kalau nggak salah Mbak Widya itu ngomong kalau saya ini punya ADHD, dan saya disarankan untuk ke psikiater karena saya sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Selama ini Jasmine mengakui kegiatannya sehari-hari terpengaruh dengan ADHD yang diidapnya. Saya nyetir motor, tiba-tiba saya lihat jalan itu kenapa datar ya, kenapa bumi itu disebutnya bulat. Kenapa namanya bulat? Kayak gitu-gitu, kayak banyak pikirannya jadi kepecah belah. Jadi sebetulnya yang agak hyperaktif itu otaknya, bukan fisiknya. Ketika ujian nulis aksara Jawa begitu lancar itu, dan itu bisa selesai dalam waktu 10 menit karena saya hyperfokus di situ. Tapi kalau saya bosan, saya bisa tidur, tapi tangan saya tetap nulis sambil dengerin. Saya juga pernah nyetir juga sambil tidur, tapi mata saya melek, jadi kayak autopilot gitu. Itu pernah juga terjadi.
Gejala ADHD pada orang dewasa dapat muncul dalam bentuk ketidakfokusan, seperti mudah terdistraksi dan sulit menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, hiperaktivitas pada orang dewasa seringkali terlihat dalam bentuk kegelisahan atau sulit untuk diam dalam situasi tertentu. Impulsivitas juga menjadi salah satu gejala di mana individu cenderung bertindak tanpa mempertimbangkan dampaknya terlebih dahulu. Jasmine pun mengikuti sejumlah terapi untuk mengatasi ADHD yang diidapnya. Tidak hanya terapi, Jasmine juga aktif mengikuti kegiatan komunitas ADHD yang membantunya lebih mudah mengontrol kestabilan emosinya. Jasmine ikut dalam komunitas teman ADHD yang menjadi tempat saling dukung dan bertukar informasi. Komunitas ini didirikan oleh psikolog Iriani Indir Hapsari karena kepedulian dengan para pengidap ADHD. Sudah dari 2018 Mas, jadi waktu itu saya sedang disertasi. Kebetulan tema tesis dan disertasi saya tentang ADHD, dan kebetulan waktu itu saya membangun ini saat saya mengerjakan disertasi. Kemudian waktu itu saya kesulitan untuk menemukan komunitas ADHD seperti itu. Jadi saya coba bangun dan ternyata direspon positif oleh masyarakat gitu ya. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ADHD membuat komunitas teman ADHD menjadi tempat berbagi individu dengan ADHD dewasa maupun orang tua dengan anak ADHD. Bahkan tidak jarang, komunitas teman ADHD menjalankan sejumlah kegiatan. Kegiatan-kegiatan permainan gitu ya, edukatif untuk anak-anak maupun untuk individu dewasa gitu ya. Cuman memang kalau dulu awal-awal kami memang sering banget nih untuk melakukan kegiatan offline karena banyak yang di Jakarta. Tapi perkembangannya karena banyak yang dari berbagai daerah, itu akhirnya kami lebih sering webinar online gitu ya. Iriani menyebut tidak bisa dipungkiri ada sejumlah tantangan dalam meningkatkan kesadaran terkait ADHD. Ya, kita banyaklah contoh-contoh yang istilahnya profesional-profesional yang memang mengalami ADHD gitu ya. Itu juga banyak gitu ya. Kemudian jadi intinya mereka itu sebenarnya bisa melakukan kalau mereka punya support system yang bagus gitu. Lantas langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan dini ADHD di masyarakat? Jadi sudah akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan mengenai kesehatan mental anak-anak disabilitas berkebutuhan khusus seperti ini. Penanganan Attention Deficit Hyperactivity Disorder membutuhkan perhatian serius dan pendekatan yang komprehensif, mulai dari deteksi dini hingga terapi berkelanjutan. Hal ini menjadi penting agar individu dengan ADHD dapat mendapatkan dukungan yang tepat serta akses layanan yang lebih merata di masyarakat. Psikiater James Dharma Puspita Aloysius menjelaskan, ADHD merupakan sebuah kelainan yang bisa muncul sejak kecil. Ia juga mengatakan terdapat perbedaan ADHD pada anak dan orang dewasa. Dia itu dimulai dari usia, kalau kita ngikutin kriteria diagnostiknya, ada yang mulai dari 3 tahun, ada yang mulai 4 tahun, itu berlanjut sampai dewasa. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba remaja atau dewasa jadi ADHD gitu. Ya, jadi anaknya nggak bisa diem gitu ya. Impulsivitas, dia juga kalau misalnya ada papan angkat tangan gitu. Nah, dan itu yang membuat anak-anak ini susah untuk konsentrasi belajar gitu ya. Seringkali kalau di desa-desa atau yang orang tempat yang belum paham sering dianggapnya anak nakal gitu. Tapi ketika dia sudah berlanjut sampai remaja dan dewasa, impulsivitas sama hiperaktivitasnya akan mulai nurun tuh. Pelan-pelan yang akan mulai banyak adalah inatensinya. Jadi akan ada lebih banyak anak-anak susah konsentrasi ketika nanti dia sudah beranjak dewasa. Deteksi dan penanganan sejak dini disebut James merupakan langkah paling tepat mencegah ADHD pada individu baru terdiagnosis saat dewasa. James juga mengingatkan, ADHD dapat memengaruhi perkembangan pada anak jika tidak segera ditangani.
Salah satunya gangguan perkembangan saraf sehingga sejak kecil harus mendapatkan bantuan obat. Itu akhirnya dia bawa sampai dewasa. Gitu. Itulah kenapa pentingnya lini pertama ADHD itu nomor 1 itu penggunaan farmakoterapi dulu. Berdasarkan survei Indonesia National Adolescents Mental Health Survey pada tahun 2021, menemukan prevalensi ADHD pada anak berusia 10-17 tahun di Indonesia mencapai 10,6% dengan jumlah responden 5.664 anak. Terapi yang diberikan untuk anak dengan ADHD biasanya dilakukan untuk aktivitas yang dirancang untuk melatih motorik serta respons tubuh. Itu pun harus dilakukan secara menyenangkan dan tidak menimbulkan trauma dengan membangun kedekatan dengan anak ADHD. Kita biasanya menyarankan program di rumah harus seperti apa gitu agar dapat menunjang kegiatan yang ada di klinik, karena kita nggak mau cuman anaknya bisa untuk adaptif di klinik aja, tapi adaptif juga untuk di rumah dan juga di sekolah. Kita juga harus pendekatan pelan-pelan dulu karena kita maunya terapinya kan fun, menyenangkan gitu, tidak menimbulkan trauma untuk anak. Sementara untuk orang yang dewasa biasanya dilakukan terapi tes gelombang otak yang didahului dengan mengobati penyakit penyerta yang dialami orang dengan ADHD. Kita harus pastiin dulu semua komorbidnya udah beres semua. Depresi udah beres, cemas udah beres, gangguan kepribadian udah beres gitu. Karena ibaratnya contoh brain mapping, kita tes gelombang otaknya gimana, itu gangguan konsentrasi pasti tumpang tindih. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut, pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan deteksi dini ADHD pada anak. Di buku KIA atau buku pink yang ibu-ibu selalu bawa ke posyandu itu sudah ada sebenarnya evaluasi kapan anak itu bisa ketawa, kapan anak itu bisa duduk, kapan bisa angkat kepala, kapan bisa berjalan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya roadmap-nya itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk identifikasi tumbuh kembang anak, karena faktor tumbuh kembang anak itu tidak hanya dilihat dari faktor fisiknya saja, berat badan, tinggi badan, kemudian analisis gizi, tapi juga pertumbuhan mental dan kecerdasan mereka. Dante mengakui Indonesia masih kekurangan tenaga kesehatan di bidang mental. Untuk mengatasinya, pemerintah membuat program titian yang mempersingkat waktu belajar profesional di bidang kesehatan mental. Sementara itu, Dante juga menegaskan saat ini, orang dengan ADHD baik dewasa maupun anak-anak bisa memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan untuk terapi, konsultasi, dan pengobatan. Sudah kita linkkan dengan BPJS Kesehatan dari mulai posyandu, puskesmas, dan kapitasi di BPJS Kesehatan. Jadi sudah akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan mengenai kesehatan mental anak-anak disabilitas berkebutuhan khusus seperti ini. Itu sudah tercover di BPJS Kesehatan. Penanganan ADHD membutuhkan peran bersama, mulai dari keluarga, lingkungan, hingga pemerintah. Kesadaran dan deteksi dini menjadi kunci agar individu dengan ADHD dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan dukungan yang tepat, ADHD bukanlah hambatan, melainkan kondisi yang dapat dikelola untuk masa depan yang lebih baik. Jadi ADHD itu punya kekuatan salah satunya, nah kita bilangnya novel seeking behavior. Jadi dia nyari perilaku yang original, ide-idenya fresh. Makanya banyak banget sebenarnya yang kerja di kreatif gitu, karena ide-idenya fresh. Bahkan ketika di manajemen pun mereka ngadepin sesuatu yang benar-benar absurd, abstrak tuh mereka bisa beresin. Ketika mereka harus ngadepin sesuatu yang cukup sulit, mereka bisa selesain gitu. Saya sih ngerasa semakin saya mengetahui terkait kondisi saya, spektrum saya semakin bisa untuk handle, dan juga saya juga lebih gampang memanage energi saya. Jadi nggak gampang burn out. Saya juga bisa mulai mengetahui emosi dan juga mulai beli emosi itu. Dan ikut peer support group atau ikut komunitas itu membantu saya untuk tahu strategi gimana sih hidup yang baik.